Kata ganti orang dan konjugasi dalam bahasa Jerman. Belajar bareng Herbima. Halo Leute, hari ini kita belajar tentang kata ganti orang dan konjugasi dalam bahasa Jerman. Nah, apa sih kata ganti orang itu dalam bahasa Jerman? Kata ganti orang dalam bahasa Jerman biasanya disebut dengan personal pronomen. Nah, di dalam personal pronomen itu ada juga nanti kita belajar mengenai to be atau sein di dalam bahasa Jerman. Lalu dengan konjugasinya. Kamu penasaran? Yuk belajar. Nah, sekarang kita mulai dari kata ganti orang yang paling sering kita gunakan sebelumnya. Apa itu? Ini. Ya, ini dibaca ih, yang artinya saya. Katakan sama-sama, ih, saya. Bukan ich ya, kemarin kita udah belajar. Kita bacanya ih, begitu. Kemudian kata ganti kamu. Kamu kata gantinya adalah, ya, du. Dibaca du. Artinya kamu. Kemudian kata ganti untuk dia laki-laki adalah, ya, ea. Dibaca ea, bukan r, tapi ea. Kita kalau orang Jerman biasanya Aussprache-nya R-nya itu nggak terlalu jelas, makanya pertemuan E dan A dibaca ea. Kemudian untuk dia perempuan adalah, kemudian kata ganti dia benda adalah S. Dibaca S. Nah, S ini sering digunakan untuk cuaca, waktu, atau situasi. Juga sering digunakan untuk kalimat impersonal atau kalimat yang subjeknya tidak jelas menggunakan subjek S, biasanya begitu. Kemudian kata ganti kita atau kami adalah wir. Wir, dibaca wir, bukan wir, tapi wir, begitu. Kemudian kata ganti kalian. Kalian kata gantinya adalah, ya, ini dibaca iya. Sama-sama iya. Nah, ini bukan ear tapi iya, dibaca ya, begitu. Nah, kemudian kata ganti mereka. Kemudian untuk kata ganti Anda adalah, yap, dibaca sie. Sie. Mungkin kalian bertanya, kok kata gantinya sama? Si dia perempuan, si mereka, dan si Anda. Lalu nanti kayak mana bedainnya? Nah, nanti bedainnya gampang. Kita bedain bisa berdasarkan konteks dan konjugasi. Nah, nanti setelah ini kita belajar konjugasi. Nah, kemudian kita akan belajar konjugasi. Apa sih konjugasi itu? Konjugasi adalah perubahan kata kerja mengikuti atau berdasarkan subjeknya. Jadi nanti kata kerja itu bakalan berubah bentuknya berdasarkan subjek. Oke, langsung aja kita ke contoh ya. Nah, biasanya kalau kalian belajar bahasa Inggris, kalian pasti mengenal yang namanya to be. Nah, to be itu bentuknya beda-beda kan? Ya, di dalam bahasa Jerman ini juga ada yang namanya to be. Nah, to be di dalam bahasa Jerman itu adalah sein. Nah, sein ini dikonjugasikan, makanya berubah bentuknya sesuai dengan subjeknya. Nah, makanya disebut konjugasi karena kata kerjanya adalah sein, diubah bentuknya sesuai subjeknya. Contohnya, pertama adalah ich. Ich ini to be-nya adalah bin. Jadi ich bin. Begitu. Oke, kemudian du. Du to be-nya adalah bis. Du bis. Kemudian ea. Ea to be-nya adalah is juga. Ea is. Sie, si perempuan, si dia adalah perempuan. Sie to be-nya adalah is juga. Kemudian S juga to be-nya is. Kemudian wir to be-nya adalah sind. Kemudian ia to be-nya adalah seid. Kemudian sie Anda to be-nya adalah sind. Nah, sie Anda ini S-nya selalu besar ya. Dimanapun letak ke posisinya, entah di awal kalimat, tengah kalimat, atau di akhir kalimat pun nanti, dia tetap huruf besar. Begitu. Kemudian zi-nya zi mereka, to be-nya juga zin. Begitu. Nah, ini sangat penting ya. Apalagi kalau kita sebagai pemula. Jadi kita harus hafal luar kepala. Biasanya cara cepat untuk menghafalkannya aku menggunakan lagu. Lagunya seperti ini. Ich bin, du bist, er ist, sie ist, es ist, wir sind, ihr seid, sie sind, ich bin, du bist, er ist, sie ist, es ist, wir sind, ihr seid, sie sind. Nah, lagu ini bisa kamu dengarkan di channel YouTube lain dengan judul Sein Conjugation Song atau Sein Conjugation, begitu.
Oke, kita lanjut materi ke konjugasi. Konjugasi itu kan perubahan kata kerja mengikuti subjeknya. Nah, sebenarnya kata kerja di dalam bahasa Jerman itu disebut Verben. Verben. Nah, ini ada dua jenis. Yang pertama, regelmäßig Verben und unregelmäßig Verben, yang artinya kata kerja beraturan dan kata kerja tidak beraturan. Nah, yang sebelumnya, kata kerja sein yang kita konjugasikan itu merupakan adalah kata kerja tidak beraturan. Kenapa disebut kata kerja tidak beraturan? Karena tidak mengikuti pola konjugasi. Nah, sebenarnya apa sih pola konjugasi itu? Nah, pola konjugasi itu adalah pola yang digunakan untuk mengkonjugasikan atau mengubah kata kerja sesuai subjeknya. Sebenarnya ada polanya, tapi itu hanya digunakan untuk kata kerja beraturan. Jadi untuk mengkonjugasikan kata kerja unregelmäßig Verben atau kata kerja tidak beraturan kan tidak ada pola tertentunya. Jadi kayak mana kita mengetahuinya? Kita mengetahuinya bisa melihatnya di kamus atau di internet begitu. Jadi tidak ada aturan pasti memang untuk kata kerja tidak beraturan ini. Cara satu-satunya adalah dengan melihatnya di kamus dan menghafalnya begitu. Selanjutnya kita ke kata kerja beraturan atau regelmäßig Verben. Nah, contoh kata kerja regelmäßig Verben ini adalah yang kemarin kita gunakan, wohnen. Wohnen ini artinya tinggal. Nah, perlu kamu tahu biasanya kata kerja di dalam bahasa Jerman itu kembali seperti sebelumnya. Kalau kita mau konjugasikan kata kerja beraturan ada polanya. Nah, polanya itu adalah penambahan akhiran. Nah, akhirannya seperti ini. Kalau ih ditambahin e, kalau du kita tambahin akhirannya st. Kalau ea, zi, dan s itu kita tambahin akhirannya t. Kalau biar itu kita kita tambahin akhirannya e dan n. Kemudian iya itu kita tambahin akhirannya t. Kemudian zi Anda, zi mereka kita tambahin akhirannya e dan n juga. Lalu bagaimana menggunakannya? Nah, seperti ini. Untuk menggunakannya, biasanya kan kita tahu nih kata kerja dalam bahasa Jerman rata-rata akhirannya e dan n. Nah, akhirannya ini kita buang terlebih dahulu. E dan N-nya kita pisahkan, kita hilangkan. Baru kita jumpakan sama subjek yang mau kita konjugasikan. Contohnya, ih. Ih itu kan kita tambahi E. Jadi, wohnen, E dan N-nya kita buang, lalu kita tambahin E menjadi wohne. Begitu. Jadi, kalau du, kan E dan N-nya udah kita buang, jadi tinggal won. Baru kita tambahin ST. Nah, contohnya jadi wants, do, wants. Begitu. Jadi tinggal kita sesuaikan aja sama subjek yang mau kita gunakan. Subjeknya itu tadi personal pronomennya ya kan. Jadi contohnya lagi, kalau dia ea, subjeknya dia laki-laki, ya kan tinggal kita tambahin T ujungnya. Won. Begitu. Kalau dia wear, tinggal tambahin E dan N. E dan N-nya udah kita buang, kita tambahin lagi. Jadi tetap wonen. Begitu. Gampang kan? Jadi kira-kira begini hasilnya kalau sudah dikonjugasikan. Nah, sesuai kan? Mengikuti pola. Sekarang kita mau konjugasikan kata kerja lain sebagai contoh. Kata kerja lain yang mau kita gunakan adalah kata kerja yang semalam kita gunakan juga, yaitu kommen. Kommen ini artinya datang atau berasal. Nah, sebelum itu aku mau kamu pause video ini dan kamu kerjain terlebih dahulu sendiri. Tapi menggunakan pola yang udah kita pelajarin sebelumnya. Jadi pause, kemudian aku bakalan kasih hasilnya. Ini. Nah, kamu sesuaikan apakah sama atau enggak. Nah, sekarang perhatikan. Sama kan? Nah, begitulah pola untuk mengkonjugasikan kata kerja yang beraturan atau regelmäßig Verben. Yap, jadi sebenarnya konjugasi itu merupakan bagian dari gramatik di dalam bahasa Jerman. Sangat penting saat kita mau berbicara, menulis surat, atau segala aspek dalam bahasa Jerman itu biasanya kalau kata kerja itu dikonjugasikan dan sangat penting. Makanya kamu harus tahu dan hafal mengenai aturan ini. Sekarang kita mau bikin kalimat sederhana dari kata kerja yang udah kita konjugasi.
Contoh lagi nih, kita mau bikin kalimat sederhana. Mereka datang dari Jakarta. Nah, kita tetap pakai kata kerja common. Maka jawabannya adalah ya, sie kommen aus Jakarta. Sie kommen aus Jakarta. Begitu. Sekarang kita mau menggunakan kata kerja wohnen atau tinggal yang udah kita konjugasikan sebelumnya. Nah, sebelumnya contohnya adalah ich wohne in Jalan Batangkuis. Aku tinggal di Jalan Batangkuis. Sekarang kita mau bikin kalimat dia perempuan tinggal di Jalan Merak. Oke, jadi bahasa Jerman adalah sie wohnt in Jalan Merak. Ya, begitu. Sebenarnya udah mulai paham kan konsepnya? Nah, aku rasa mungkin videonya cukup sampai sini aja. Nanti kita lanjut di pertemuan berikutnya. Jadi untuk latihan kamu biar nggak lupa, biar kamu makin kuat ingatannya mengenai materi ini, aku mau kamu konjugasikan kata kerja arbeiten, kemudian kata kerja lernen, kemudian kata kerja spielen, menggunakan subjek atau personal pronomen yang udah kita pelajarin, dan bikin kalimat sederhana. Contohnya, ich lerne Deutsch, aku belajar bahasa Jerman. Kamu bisa bikin kata atau kalimat yang lain seperti itu.